Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto membuka dua portal dimensi sekaligus, masing-masing mengarah ke tempat yang berbeda. Satu portal menuju desa Otogakure, tepat di tempat Orochimaru berada, sementara portal lainnya mengarah langsung ke desa Konoha. Para shinobi mulai memasuki portal tersebut sesuai dengan tujuan mereka, namun hampir seluruh shinobi penting dan para Edo Tensei memilih portal menuju desa Konoha. Hanya Shikamaru, Sai, Bunshin Boruto, Bunshin Naruto, serta Locke yang memilih portal ke tempat Orochimaru. Bunshin Naruto berdiri tegak sambil menggendong tubuh Locke yang tak sadarkan diri. Ia menatap Konohamaru dengan ekspresi serius lalu berkata, "Konohamaru, aku dan Shikamaru harus pergi ke tempat Orochimaru untuk suatu urusan yang sangat penting dan tak bisa ditinggalkan. Untuk sementara, aku percayakan posisi Hokage kepadamu. Jika terjadi sesuatu di desa Konoha, gunakan kemampuan Ino untuk tetap terhubung dengan kami. Aku mengandalkanmu." Mendengar perintah itu, Konohamaru mengangguk mantap dan menjawab, "Baik, Nana Daime. Aku akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan menjaga desa seperti yang kau harapkan." Bunshin Naruto tersenyum tipis. "Bagus, aku percaya padamu," ucapnya sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam portal bersama yang lain. Setelah beberapa waktu menembus ruang dan waktu, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan masing-masing. Para shinobi yang masuk ke portal Konoha muncul di desa dengan selamat, sementara kelompok kecil yang pergi ke tempat Orochimaru mendapati keadaan yang mengejutkan. Shikamaru terdiam sejenak, matanya menyapu area sekitar yang tampak hancur lebur. Dengan nada penuh keterkejutan, ia berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah kehancuran ini akibat pertarungan kalian dengan ayah Momoshiki?" Bunshin Boruto menggeleng pelan dan menjawab, "Tidak, ini bukan karena pertarunganku dengan ayah Momoshiki. Semua kehancuran ini adalah akibat dari pertarungan sengit antara Orochimaru dan Amado. Aku sendiri tak menyangka Amado bisa menyebabkan kerusakan sebesar ini." Saya yang sejak tadi diam pun akhirnya angkat bicara, "Lalu, di mana Amado sekarang? Apakah dia telah berhasil dikalahkan?" Bunshin Boruto menghela napas panjang. "Saat ini, aku tidak tahu di mana mereka berada. Bahkan Eida dan Daemon pun menghilang. Aku benar-benar tak tahu di mana mereka bersembunyi. Tapi satu hal yang pasti, Eida masih berada di bawah kendali Amado hingga saat ini." Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba pintu terbuka dan Suigetsu muncul dengan ekspresi terkejut. Ia menatap tubuh Locke yang tak sadarkan diri lalu berkata, "Oh, kalian sudah kembali. Tapi apa yang terjadi dengan Locke? Apakah dia terluka parah?" Bunshin Boruto mengangkat bahu. "Aku sendiri tidak tahu seberapa parah kondisinya. Aku harus segera membawanya ke Orochimaru sekarang juga." Tanpa membuang waktu, mereka semua berjalan memasuki pintu dan menyusuri lorong-lorong gelap laboratorium Orochimaru. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di ruangan utama tempat Orochimaru berada. Suigetsu langsung berseru lantang, "Tuan Orochimaru, lihatlah putramu. Dia tidak sadarkan diri." Orochimaru yang tengah sibuk meneliti sel Shibai dan Kashin Koji segera membalikkan badan. Tatapannya tajam saat ia mengamati tubuh Locke yang tak bergerak. "Apakah dia menggunakan Sannin Mode?" tanyanya dengan nada penuh ketertarikan. Bunshin Boruto mengangguk. "Kau benar. Dia sempat menggunakan kekuatan yang sangat mengerikan. Aku benar-benar terkejut melihat Sannin Mode-nya yang berkobar seperti Hachimon Tonko." Sasuke yang sejak tadi diam tiba-tiba menyela, "Tunggu sebentar. Mengapa dia menggunakan Sannin Mode? Siapa yang kalian hadapi?" Bunshin Naruto menjawab dengan ekspresi serius, "Saat aku tiba di sana, para aliansi sedang bertarung melawan Jubi milik Momoshiki." Mendengar hal itu, Hagoromo yang berada di tempat itu langsung tercengang. "Jubi, kau bilang? Apakah Momoshiki berencana menanam pohon Shinju?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Bunshin Naruto mengangguk pelan. "Sepertinya begitu.
Aku rasa Momoshiki benar-benar terobsesi dengan buah cakra. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah memakan satu pun. Tak lama setelah itu, Toneri pun bertanya, lalu bagaimana dengan Jubi yang kalian hadapi? Apakah kalian berhasil mengalahkannya? Bunshin Naruto menghela napas berat sebelum menjawab, Jubi berhasil kita kalahkan, tapi banyak rekan-rekan kita yang mati dalam pertempuran tersebut. Sasuke menyipitkan matanya. Lalu di mana para shinobi yang tersisa? Apakah mereka masih berada di luar? Bunshin Boruto menjelaskan, aku telah membuka 2 portal dimensi, satu ke desa Konoha dan satu ke sini. Hampir seluruh shinobi telah tiba dengan selamat di Konoha. Sasuke kemudian bertanya lagi, bagaimana dengan Sarada? Apakah dia baik-baik saja? Bunshin Boruto tersenyum tipis. Dia baik-baik saja, tapi sebelum aku pergi, dia sempat menitipkan pesan untukmu, Guru Sasuke, dan juga untuk Sarada. Dia bilang agar kalian tetap berhati-hati dan jangan sampai terluka. Sementara itu, Orochimaru berjalan mendekati tubuh Locke yang masih tak sadarkan diri. Bunshin Boruto pun bertanya, sebenarnya, kekuatan apa yang kau pasangkan pada Locke? Dia terlihat seperti mengamuk dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Orochimaru menatap Boruto dengan penuh keseriusan sebelum menjelaskan, mode yang ada di tubuh Locke ini aku ciptakan dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari Mitsuki. Bedanya, Sannin mode Mitsuki sempurna karena kapasitas kekuatannya seimbang dengan tubuhnya, sehingga ia tidak akan mendapatkan efek samping. Namun, berbeda dengan Locke. Aku memasangkan Sannin mode dengan kapasitas jauh lebih besar daripada Mitsuki, tetapi masalahnya tubuh Locke masih belum bisa menampung kekuatan sebesar itu. Itu sebabnya aku terus memodifikasinya agar tidak menimbulkan efek samping. Shikamaru menyimak dengan serius lalu berkata, aku rasa dia akan menjadi shinobi yang sangat kuat asalkan kekuatannya benar-benar sempurna. Apalagi dia mampu menghancurkan Jubi dengan mudah. Mitsuki dan Locke harus terus diperkuat karena kita tidak tahu kapan musuh baru akan muncul. Orochimaru tersenyum tipis. Tentu saja. Aku sangat menyadari hal itu, katanya. Orochimaru kemudian memanggil Mitsuki untuk membawa Locke ke ruang pemulihan. Mitsuki berjalan mendekat dan dengan hati-hati mengangkat tubuh kakaknya untuk segera diistirahatkan. Sementara itu, Orochimaru kembali menatap sel Shibai dan berkata, sel Shibai sudah kuteliti hingga 60%. Semua proses sejauh ini aman untuk digunakan. Masih ada 40% lagi yang belum aku teliti. Aku membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya, karena sel Otsutsuki sangatlah rumit. Di dalam laboratorium yang penuh dengan peralatan canggih, Orochimaru berdiri di depan sebuah tabung besar berisi cairan transparan. Cahaya kehijauan dari alat pemindai berkedip-kedip, memantulkan bayangan aneh di dinding laboratorium yang dipenuhi layar monitor dan rak berisi sampel misterius. Meneliti sel Otsutsuki bukanlah perkara mudah, ujar Orochimaru dengan suara datar namun penuh ketelitian. Matanya menatap lekat pada data yang muncul di layar. Sistem tubuh mereka sangat berbeda dari manusia biasa, bahkan memiliki struktur biologis yang melampaui pemahaman sains modern. Aku harus melanjutkan penelitian ini lebih dalam sebelum melakukan apapun. Boruto, yang sejak tadi berdiri dengan ekspresi penuh harap, mengangguk mengerti. Aku memahami itu, Orochimaru. Yang terpenting bagiku adalah memastikan bahwa sel Shibai ini bisa ditransplantasikan ke dalam tubuhku tanpa efek samping yang berbahaya. Aku tidak ingin menanggung risiko yang bisa mengancam nyawaku atau orang-orang di sekitarku. Orochimaru menatap Boruto sejenak sebelum akhirnya berbalik. Ia menekan beberapa tombol pada panel kendali, membuat tabung di depannya terbuka perlahan. Dari dalamnya, muncul sebuah wadah kaca berisi sel misterius yang bercahaya samar. Dengan gerakan hati-hati, Orochimaru mengaktifkan pemindai lanjutan yang mulai menganalisis sel tersebut. Saat pemindai menyala, cahaya biru menyelimuti sel Shibai. Tiba-tiba, layar monitor menunjukkan aktivitas yang aneh. Garis-garis data melonjak tak menentu, seakan menunjukkan sesuatu yang luar biasa.
Naruto, yang sedari tadi mengamati, akhirnya tidak bisa menahan diri. "Hei, Orochimaru. Apa yang terjadi? Kenapa ekspresimu tiba-tiba berubah seperti itu?" Orochimaru menyipitkan matanya dan menjawab dengan suara serius. "Inilah alasan mengapa aku belum berani mentransplantasikan sel ini ke dalam tubuh Boruto. Aku menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan." Mendengar itu, Sasuke, yang berdiri di dekat pintu, melangkah maju. "Apa yang kau maksud? Jangan katakan bahwa masalahnya hanya virus biasa. Jika memang begitu, bukankah kau bisa mengatasinya?" Orochimaru menghela napas sebelum menunjuk layar monitor. "Lihat baik-baik. Apakah kalian melihat garis merah yang mengalir di dalam sel ini? Ditambah dengan bercak putih yang tersebar di sekelilingnya? Ini bukan sembarang mutasi. Aku menemukan data yang sangat berbahaya di dalamnya." Sasuke mengaktifkan rinnegannya dan menatap sel tersebut lebih dalam. "Aku bisa melihatnya dengan jelas. Tapi apa maksudnya? Bisakah kau menjelaskan secara lebih rinci, Orochimaru?" Orochimaru mengangguk. Sel Shibai ini tidak hanya berisi materi genetik Otsutsuki, tetapi juga terdapat data karma milik Kawaki. Dan lebih dari itu, aku menemukan jejak tubuh seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Seolah-olah seseorang telah menyisipkan data misterius ke dalamnya. Boruto yang mendengarnya langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Tunggu sebentar. Jadi di dalam sel ini terdapat data karma Kawaki dan juga seseorang yang tidak kau kenal? Jika memang begitu, apakah ini berarti Amado sengaja menanamkan dua data ini bersamaan? Apa sebenarnya yang dia rencanakan?" Orochimaru menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada penuh pertimbangan. "Aku tidak tahu secara pasti, tapi jika dugaanku benar, saat sel ini ditransplantasikan ke tubuh Kawaki, data misterius ini akan aktif. Jika itu terjadi, tubuh Kawaki akan lenyap, dan sosok yang tidak dikenal ini akan bangkit melalui data karma yang ada dalam sel. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kekuatan Shibai akan hidup kembali dalam tubuh baru." Seketika, ruangan dipenuhi keheningan yang mencekam. Semua yang ada di sana merasakan kemarahan yang membara terhadap tindakan Amado. Boruto mengepalkan tinjunya. "Jadi, Kawaki selama ini hanya dimanfaatkan. Amado benar-benar telah merencanakan ini sejak awal. Tapi, siapa sebenarnya yang ingin dia bangkitkan?" Orochimaru menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu. Namun satu hal yang pasti, Amado ingin membangkitkan seseorang dengan kekuatan Shibai Otsutsuki." Sasuke menatap sel tersebut dengan tajam. "Kalau begitu, kita tidak boleh membiarkan sel ini kembali jatuh ke tangan Amado. Kita harus memastikan bahwa dia tidak bisa menggunakannya untuk mencapai tujuannya." Orochimaru mengangguk. "Itu benar. Tapi ada satu masalah besar. Jika sel ini ingin digunakan pada tubuh Boruto, aku harus menghapus data tubuh misterius ini serta data karma Kawaki terlebih dahulu. Jika tidak, bisa-bisa sosok tersebut bangkit melalui tubuh Boruto." Sasuke menatap Orochimaru dengan penuh keseriusan. "Kami serahkan hal ini padamu. Maaf telah merepotkanmu, Orochimaru. Kami benar-benar tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi dalam situasi seperti ini." Orochimaru tersenyum tipis. "Jangan khawatir, Sasuke. Kita sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Ini adalah salah satu caraku untuk menebus dosa masa laluku. Dan juga untuk melindungi dunia shinobi." Tiba-tiba, suara kepakan sayap terdengar. Seekor elang dengan mata tajam muncul dari balik jendela, terbang masuk ke dalam ruangan. Boruto refleks mengangkat kusanaginya, bersiap menebas burung tersebut, namun Sasuke dengan cepat menahan tangannya. "Tunggu, Boruto. Jangan lakukan itu. Aku mengenali elang ini." Boruto mengernyit. "Apa? Elang ini milik siapa? Apakah dia membawa informasi penting?" Sasuke menghela napas dalam. "Ini elang milik Madara.
Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Boruto terkejut. Pantas saja Paman Madara tiba-tiba menghilang saat kita bertarung melawan ayah Momoshiki. Sebenarnya, kemana dia pergi? Sarada mengangguk. Aku juga tidak melihat jejaknya, bahkan ketika Paman Obito mati, dia tetap tidak muncul. Apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Sasuke mengambil gulungan kertas yang terikat di kaki elang tersebut. Perlahan, ia membuka gulungan itu dan mulai membacanya. Namun, saat matanya menelusuri isi surat tersebut, ekspresinya berubah serius. Shikamaru, yang menyadari perubahan itu, segera bertanya. Sasuke, ada apa? Cepat katakan. Sasuke mengangkat kepalanya dengan tatapan penuh misteri. Madara hanya menuliskan 2 tempat. Yang pertama masih berada di planet bumi, sementara yang kedua, mengarah ke 1 titik koordinat yang tidak aku ketahui. Mendengar itu, Naruto langsung menyimpulkan. Sepertinya Madara sedang menunggu kita di salah satu tempat itu. Orochimaru menambahkan. Aku rasa ini ada kaitannya dengan Amado atau bahkan Shibai Otsutsuki. Kita tidak punya waktu lagi. Kita harus menyelidiki 2 tempat itu sekarang juga. Dengan seluruh ruangan dipenuhi ketegangan, Sasuke, Naruto, Boruto, dan Orochimaru saling berpandangan. Semua tahu, apa yang mereka hadapi kini jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Kehidupan mereka, dan dunia shinobi itu sendiri, berada di ujung tanduk. Boruto menggenggam erat Kusanagi di tangannya, perasaan bingung dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Jadi, jika data misterius itu diaktifkan, tubuh Kawaki akan hilang, dan sosok yang tidak kita kenal akan bangkit? Tanya Boruto, suaranya hampir tak terdengar. Orochimaru mengangguk, wajahnya lebih serius dari biasanya. Ya, dan jika itu terjadi, tak ada yang tahu siapa yang akan bangkit. Yang jelas, dia akan memiliki kekuatan Shibai Otsutsuki yang tak terbayangkan. Itu adalah potensi yang sangat berbahaya. Naruto, yang selama ini cenderung berpikiran positif, kini terlihat cemas. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Kawaki adalah bagian dari keluarga kami, dan kami tidak akan membiarkannya menjadi alat dalam permainan Amado yang tak bermoral itu. Sasuke mengangguk dengan tegas. Betul. Tapi kita juga tidak bisa terburu-buru. Kita harus hati-hati agar tidak melakukan kesalahan fatal. Seluruh dunia bisa terpengaruh. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, sebelum Boruto akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan nada penuh tekad. Aku tidak peduli siapa yang ingin dibangkitkan dengan sel ini. Aku akan berjuang untuk mencegahnya, bahkan jika harus menghadapi risiko terbesar dalam hidupku. Orochimaru memandang Boruto dengan tajam, seolah menilai ketulusan dalam kata-katanya. Berani sekali, Boruto. Tapi ingat, meskipun kamu bisa mengendalikan kekuatan dalam tubuhmu, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan kekuatan fisik semata. Boruto menatap Orochimaru dengan tatapan penuh keyakinan. Aku tahu, tapi aku tak bisa membiarkan orang-orang yang aku cintai menjadi korban permainan kekuasaan ini. Aku harus menghentikannya. Sasuke menepuk bahu Boruto, memberi dukungan tanpa kata. Kami akan berada di sisimu, Boruto. Naruto menambahkan dengan suara lembut namun penuh kekuatan, kami semua akan melindungimu, Boruto. Mereka semua saling menatap satu sama lain. Ketegangan di udara semakin terasa, dan keputusan yang akan mereka ambil tidaklah mudah. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan bahaya, dan mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Sasuke menatap layar monitor yang masih menunjukkan garis data yang melonjak tak terkendali. Orochimaru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ada cara untuk menghentikan atau menghapus data misterius itu sebelum transplantasi dilakukan? Orochimaru menatap layar dengan serius. Ada, tapi itu tidak mudah. Kita harus menembus lapisan-lapisan perlindungan data yang ada dalam sel ini. Itu akan membutuhkan waktu dan keterampilan yang sangat tinggi. Boruto tidak sabar. Waktu kita terbatas. Jika Amado menemukan kita, kita akan semakin terjepit. Apa yang harus kita lakukan? Orochimaru berpikir sejenak, lalu berkata, aku bisa membantu, tetapi ada risiko besar.
Jika aku tidak bisa menghapus data ini dengan sempurna, kemungkinan besar sel ini akan tetap aktif dalam tubuh Boruto dan membangkitkan sosok yang tidak kita kenal. Sasuke menyarankan, kalau begitu, kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Kita tidak punya pilihan lain? Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari belakang mereka. Tentu saja kalian tidak punya pilihan lain. Semua terkejut dan langsung berbalik. Di depan mereka berdiri seorang pria tinggi, dengan tatapan mata yang tajam dan penuh perhitungan. Sosok itu mengenakan jubah hitam dengan lambang Otsutsuki yang terkenal. Itu adalah Amado, dan dia tampaknya sudah mengantisipasi semua langkah mereka. Boruto menggenggam Kusanagi dengan erat. Amado, apa yang kau inginkan? Amado tersenyum sinis. Aku sudah tahu semua yang kalian rencanakan. Kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah kuatur sejak awal. Bahkan Orochimaru tidak akan mampu mengubah jalannya takdir.